Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Wijin Arifin di channel Keluarga Nafas Safa. Pada kesempatan kali ini saya ingin mereview buku kitab terjemah Syama'il Muhammadiyah yang diberi judul Terjemah Hadis Mengenai Pribadi dan Budi Pekerti Rasulullah SAW. Ini bukunya. Kitab ini menceritakan tentang pribadi Rasulullah dan akhlaknya. Ya, kalau ada beberapa macam sih. Ini yang Syama'il, ada yang Sirah. Jadi ini terjemah yang Syama'il tentang pribadi dan budi pekerti. Karena sebagaimana kita tahu, sebagaimana diterangkan di dalam Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah suri teladan yang baik bagi kalian, yaitu bagi orang-orang yang mengharap rahmat Allah dan keselamatan di hari kiamat, dan banyak-banyaklah mengingat Allah atau banyak-banyaklah berzikir kepada Allah. Jadi ini kemudian hadis yang paling terkenal itu ya bu'itsu li utammima makarimal akhlak, atau dalam musnadnya Imam Ahmad yang saya temui itu punya hadisnya bu'itsu li utammima sholihil akhlak. Sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak yang baik. Kemudian kitab ini terdiri dari 55 bab tentang hadis, dari mulai bentuk tubuh sampai terakhir bab yang ke-55 adalah mimpi bertemu dengan Rasulullah SAW. Kita sangat-sangat berharap bisa bermimpi bertemu dengan Rasulullah SAW. Nah, rindu untuk bertemu dengan beliau walaupun hanya dalam mimpi. Di bab 55 itu disebutkan man ra'ani fil manami faqad ra'ani fa inna syaitana la yatamatsalu bi. Barang siapa yang bermimpi melihatku di dalam tidurnya, maka sesungguhnya ia benar-benar melihatku, karena sesungguhnya syaitan tidak mampu menyerupaiku. Nah, ini saya review saja bentuk tubuh, bentuk kotak nubuwah. Silakan bagi yang ingin baca beli saja bukunya, atau kalau mau baca kitabnya, kalau tidak mampu beli, insya Allah nanti di deskripsi akan saya cantumkan link download kitabnya. Di sini ada rambut Rasulullah, cara bersih Rasulullah, ini rambut Rasulullah 37. Ini ada yang menarik di sini. Rasulullah itu di sini tentang bersih roya ini. Sesungguhnya Rasulullah SAW dulunya menyisir rambutnya ke belakang, sedangkan orang-orang musyrik menyisir rambut mereka ke kiri dan ke kanan, dan ahlul kitab menyisir rambutnya ke belakang. Selama tidak ada perintah lain, Rasulullah SAW senang menyesuaikan diri dengan ahlul kitab. Kemudian Rasulullah SAW menyisir rambutnya ke kiri dan ke kanan. Jadi pada awalnya Rasulullah menyisirnya ke belakang, tapi kemudian ke kiri dan ke kanan. Jangan dibenturkan dengan keterangan yang lain dulu. Maka dari itu saat mengaji kitab hadis usahakan dengan, kalau ini saya review buku ini untuk pengetahuan, tapi kalau ingin perdalam seperti apa yang mencontoh Rasulullah, dikaji kepada para ulama ahli hadis supaya tidak salah paham.
Kemudian di sini Rasulullah kalau menyisir itu merintahkan untuk sekali-kali, jangan terlalu sering sisir. Seperti sini, Inna Nabiya sallallahu alaihi wasallam kana yatarajjalu ghibran. Sesungguhnya Rasulullah SAW jarang-jarang saja bersisir. Atau nahar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anit tarajjuli illa ghibran. Rasulullah SAW melarang bersisir kecuali sekali-sekali. Itu kemudian bukan Rasulullah itu diwarnai selain warna hitam. Di sini disebutkan warnanya merah. Kemudian celak mata Rasulullah, setiap mau tidur Rasulullah memakai celak 3 kali, kanan 3 kali, kiri 3 kali. Kemudian pakai Rasulullah suka dengan pakaian gamis. Kemudian bahan kainnya itu apa ini, jenis katun hibarah, kain hibarah. Kemudian warnanya putih. Sebab kain putih itu sebaik-baiknya pakaian bagi kalian. Itu di hadisnya seperti ini. Kemudian khuf Rasulullah, sepatu Rasulullah, kemudian sandal Rasulullah, cincin Rasulullah itu digunakan sebagai stempel. Jadi bukan sekedar cincin ya, cincin tulisannya Muhammad Rasulullah, nulisnya ke atas, karena tidak beradab apabila nulisnya Muhammad Rasulullah. Muhammadnya lebih tinggi dari lafal Allah. Kira-kira seperti penjelasan yang saya terima sih, kenapa cincinnya tulisannya Muhammad Rasulullah. Cara Rasulullah bercincin, Rasulullah memakai cincin di sebelah tangan yang kanan. Tapi di riwayat ini juga Hasan Hussein memakai cincin di jari kiri. Kemudian Rasulullah ini cincinnya terbuat dari perak, tapi ada riwayat juga pernah pakai cincin emas, kemudian banyak yang meniru memakai cincin emas, kemudian oleh Rasulullah dibuang cincinnya, dan beliau bersabda, la albasuhu abadan faporohan nasu khawatimahum, aku takkan makainya lagi untuk selama-lamanya. Itu pedang Rasulullah, baju baru Rasulullah, topi besi Rasulullah, serban Rasulullah, serbannya warna hitam, serban Rasulullah warna hitam. Kemudian sarung Rasulullah, sarungnya seperti apa? Intinya memakai sarung itu Rasulullah menegur, tinggikan sarung agar lebih terpelihara dan kuat bertahan. Ini Rasulullah memegang betis kakiku dan betis kakinya, lalu bersabda, inilah tempat batas sarung. Jika kau tidak suka di sini, maka boleh turunkan lagi. Jika kau tidak suka juga, maka tidak ada hak lagi bagi sarung menutup kedua mata kaki. Jadi di atas mata kaki. Cara berjalan Rasulullah itu seperti orang yang turun gunung, berjalan turun dari gunung. Jadi cepat, jalannya itu cepat. Kemudian kepalanya menunduk seakan-akan jalanan menurun. Itu kain penyeka Rasulullah, seperti kain penyeka tukang minyak. Sikap duduk Rasulullah, duduknya Rasulullah itu
duduk khusyuk. Seperti apa gambarannya kurang paham. Kemudian di sini ada sesungguhnya ia melihat Rasulullah SAW berbaring terlentang di masjid dan salah satu kakinya ditumpangkan pada kaki lainnya. Mungkin kakinya seperti ini ya, kaki satu dengan yang lain seperti itu. Ini gambarannya. Kemudian apabila Rasulullah SAW duduk di masjid, maka ia duduk secara ihtiba dengan kedua tangannya. Ihtiba adalah duduk kurfasya sambil bersandar. Sembari menanyakan Rasulullah duduk berada pada sebuah bantal di sebelah kirinya. Kemungkinan bantalnya sebelah kiri, mungkin seperti ini. Ini harus lebih jelasnya tanya kepada ulama yang ahli hadis. Kemudian ada buku aku tak mau makan sambil bertelekan Rasulullah. Kemudian cara makan Rasulullah SAW menjadi jari jemarinya sehabis makan 3 kali. Karena Rasulullah kalau makan menggunakan 3 jari, mungkin 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3 mungkin ya. Nabi tidak mau makan sambil bertelekan. Kemudian jenis roti yang dimakan Rasulullah roti syair. Tidak pernah terjadi roti syair secara berlebihan. Ini makannya cara makannya. Kemudian lauk yang disukai Rasulullah, yang saus yang paling enak adalah cuka. Ini menurut Rasulullah. Ni'mal idamal khall. Ini suka cuka Nabi. Kemudian lagi ini Nabi pernah makan daging ayam. Di sini diceritakan Ra'aitu Rasulullah SAW ya'kulu lahmad dujaj. Sungguh aku melihat Rasulullah SAW pun memakan daging ayam. Akaltu ma Rasulillah SAW lahma hubaru. Aku bersama Rasulullah SAW memakan daging kalkun. Kemudian ini makan kemudian kuluz zaita waddahinu bihi fainahu min syajaratin mubarakah. Makanlah minyak zaitun dan berminyaklah dengan asunya, yang berasal dari pohon yang diberkahi. Itu minyak zaitun. Kemudian karena Nabi sallallahu alaihi wasallam yu'jibuhu tuba. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengemari buah labu. Nabi suka buah labu. Dakhaltu ala Nabi sallallahu alaihi wasallam ra'aitu 'indahu dubaan yuqatta'u faqultu ma hadza wa la nukatsiru bihi ta'amana. Aku berjumpa rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kulihat di sampingnya ada labu yang telah dipotong-potong. Aku bertanya, apa ini ya Rasulullah? Beliau bersabda, kami berbanyak makanan kami dengannya. Rasulullah suka labu. Kemudian karena Nabi sallallahu alaihi wasallam yuhibbul halwa wal asal. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyukai kue-kue manis dan madu. Nah, ini Rasulullah. Kemudian akal nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam syiwa'an fil masjid. Kami makan daging panggang bersama Rasulullah SAW di dalam masjid. Daging panggang. Kemudian ada juga daging panggang. Kemudian
tiftu ma Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lailatan fautiya bi jambi mashwiyin thumma akhadha syafrata faja'ala yahuzzu. Pada suatu malam aku bersama Rasulullah SAW bertamu kepada kami disuguhkan sepotong daging bakar. Fahazali biha minhu, Rasulullah SAW mengambil pisau kemudian memotongnya. Tuh, daging panggang. Tuh Rasulullah makan ini, makan terus Rasulullah, kemudian selanjutnya wudhu Rasulullah, doa Rasulullah sebelum dan sudah makan. Ini saya pernah, kita yang paling masyhur itu kan kalau doa mau makan, Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Kemudian saya cari-cari dalam kitab hadis, saya ketemu di Musnad Imam Ahmad. Bagi teman-teman yang ketemu di kitab lain bisa kasih tahu saya di kolom komentar. Itu di situ itu bukan Rasulullah yang mengatakan bahwa itu doa mau makan, tapi ada salah satu sahabat yang ditawari untuk diberitahu apa haknya makanan oleh Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Kemudian diajari Allahumma barik lana fima razaqtana. Kemudian setelah selesai makan, alhamdulillahilladzi wasaqona. Alhamdulillahilladzi at'amana wasaqona. Itu yang diajarkan. Silakan kalau ingin cek di Musnad Imam Ahmad. Ada itu. Kalau setahu saya seperti di sini Rasulullah kalau mau makan selalu membaca bismillah. Kalau bareng-bareng makan bareng-bareng boleh hanya satu yang baca bismillah. Jadi kalau satu mampan misalnya 5 orang itu makan bareng-bareng satu yang baca bismillah mencukupi untuk 5. Tapi apabila datang orang yang keenam ini harus baca bismillah, jangan sampai tidak baca bismillah. Kalau orang keenam ini datang tidak baca bismillah, maka dia membawa setan, itulah yang menghilangkan keberkahan. Kemudian apabila lupa baca bismillah di awalnya, maka bacalah bismillahi awalahu wa akhirahu. Itu di sini juga dia. Kemudian makanlah, Rasulullah menyuruh makan menggunakan wakul biyaminika, makanlah dengan tangan, wakul mimma yalika, makanlah apa yang ada di dekatmu, jangan mencari jauh, yang dekat saja. Tuh, kemudian setelah selesai makan, doanya alhamdulillahilladzi at'amana wa saqana wa ja'alana muslimin. Segala puji bagi Allah yang memberi makan kepada kami, memberi minum kepada kami, dan menjadikan kami orang-orang Islam. Ada yang menerjemahkan jadikan kami wa ja'alana minal muslimin, ada yang wajahana minal muslimin, jadikan kamu termasuk orang-orang yang berserah diri. Ada yang menerjemahkan seperti itu. Ada juga doa yang lain, itu alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi wa mawadda'in wala mustaghna anhu rabbana. Segala puji bagi Allah, puji yang banyak tiada terhingga, puji yang baik lagi berkah padanya, puji yang tidak pernah berhenti dan puji yang tidak akan mampu lisan menuturkannya. Ya Allah Rabbal Alamin. Kemudian tempat minum Rasulullah terbuat dari kayu. Tempat minumnya tebal dan dililiti dengan besi. Minuman yang pernah diminum Rasulullah itu air, nabis, madu atau susu. Karena nabis itu ada air kurma.
Beberapa biji kurma dimasukkan ke dalam air, kemudian dibiarkan semalam sampai airnya terasa manis. Buah-buahan yang dimakan oleh Rasulullah kurma masak, semangka, kemudian apa lagi? Apa lagi? Buah buah kisah. Seperti apa buah kisah ini, saya belum pernah lihat kayaknya. Kemudian minuman Rasulullah, minuman yang karena Abu Syarobi ila Rasulullah SAW al-hul wal barid. Minuman yang paling suka Rasulullah adalah minuman manis yang dingin, air es mungkin ya. Cara minum Rasulullah, semuanya Nabi SAW minum air zam-zam sambil berdiri. Ini sambil berdiri ini menjadi perbincangan karena Rasulullah Rasulullah SAW yashrabu qa'iman wa qa'idan. Aku dan Rasulullah minum sambil berdiri dan sambil duduk. Nah, ini ada pembahasannya sendiri. Karena itu saya bilang tadi untuk hadis ini, apabila ada yang muskil, tanyakan kepada para ulama yang ahli hadis. Karena ini membingungkan Rasulullah itu, walaupun Rasulullah melarang minum sambil berdiri, kemudian jadi lebih utama sepertinya karena Rasulullah sendiri pernah memerintahkan untuk minum sambil duduk, melarang sambil berdiri. Kemudian kalau minum nafas 3 kali, mungkin minum ambil nafas, minum ambil nafas, mungkin seperti itu ya. Ini perlu ditanyakan kepada yang benar-benar paham cara minum Rasulullah. Menarik nafas 3 kali itu seperti apa. Ada yang riwayat yang lain itu 2 kali. Beliau pernah sunnah Nabi SAW karena idza syaribata nafasu martain. Sunnah bila Nabi SAW minum, beliau bernafas 2 kali. Ini perlu minyak wangi. Rasulullah suka minyak wangi. Ini Rasulullah bersabda, salatun la turdu al-wasa itu waduhnu wal laban. 3 yang tidak sepatutnya ditolak oleh seorang tamu, yaitu bandal, minyak wangi, dan susu. Minum susu, jadi kalau disuguhi susu untuk diminum, minum. Wangi laki-laki ialah yang harum baunya dan tersembunyi warnanya, sedangkan wangi wanita ialah yang cemerlang warnanya dan tersembunyi baunya. Bila salah seorang dari kalian diberi kembang, maka jangan ditolak, sesungguhnya ia berasal dari surga. Idza utiya ahadukum murraihana fala yaruddahu fa innahu kharaja minal jannah. Cara bicara Rasulullah SAW tidak berbicara cepat sebagaimana kalian, tetapi beliau berbicara dengan kata-kata yang jelas dan tegas. Orang yang duduk bersamanya akan dapat menghafal kata-katanya. Kemudian cara tertawa Rasulullah, beliau tidak tertawa kecuali tersenyum. Ini riwayat. Jika ada riwayat yang lain, silakan kaji lagi bersama ulama ahli hadis lah. Kelakar Rasulullah bisifati mizahi Rasulullah. Sesungguhnya Nabi SAW bersabda kepadanya, wahai pemilik 2 telinga, ya manusia memiliki telinga kan ya. Kebetulan ini sahabat memang mempunyai 2 telinga, bukan sahabat yang kebetulan telinganya tidak ada atau salah sendiri ada.
Rasulullah bercanda, tapi memang jujur. Ya Aba Umair ma fa'alan Nubair. Rasulullah suka bercanda, tapi bercandanya kebenaran, bukan bohongan. Syair yang dibaca Rasulullah, ini salah satu yang dibaca oleh Rasulullah, karya Ibnu Rawahah radhiyallahu anhu. Wa yatika bil akhbari malam yuzawwi. Berita-berita akan datang kepadamu dibawa oleh orang yang tak kau beri bekal. Kemudian ya Rasulullah baca syair, kemudian percakapan Rasulullah di malam hari. Apa ini panjang, silahkan baca. Cara tidur Rasulullah, berbaring tempat tidurnya, beliau meletakkan telapak kanannya yang kanan di bawah pipinya yang kanan, seraya berdoa, Rabbi qini adzabaka yauma sab'a. Rabbi qini adzabaka yauma tab'asu ibadak. Ya Rabbi, pelihara aku dari azabmu pada hari kau bangkitkan seluruh hambamu. Kemudian doa yang lain, Allahumma bismika amut wa ahya. Ya Allah, dengan namamu aku mati dan aku hidup. Kemudian kalau di Riyadhus Shalihin ada yang panjang, kalau mau tidurnya, kapan-kapan insya Allah saya bahas itu doanya. Kalau kemudian ibadah Rasulullah yang bisa dibaca, sholat duha Rasulullah 4 rakaat, dan beliau terkadang menambah lagi sebanyak dikehendaki Allah Azza wa Jalla. An-Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yusolli duha 6 rakaatin. Sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukan sholat duha 6 rakaat. Sunat Rasulullah SAW tidak pernah saum sebulan penuh semenjak beliau tiba di Madinah, kecuali saum di bulan Ramadan. Ini kemudian cara Rasulullah membaca Al-Quran. Rasulullah baca Al-Quran bertajwid. Di sini qultu li Anas bin Malik kaifa kanat qiraatu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala maddan. Aku bertanya kepada Anas bin Malik radhiyallahu an, bagaimanakah bacaan Al-Qur'an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Ia menjawab bermad, bertajwid. Yuqaddimu qira'atahu yaqulu alhamdulillahi rabbil alamin summa yaqifu summa yaqulu rahmanir rahim summa yaqifu wa kana yaqra'u maliki yaumiddin. Rasulullah SAW memotong bacaannya pada setiap ayat. Beginilah cara membacanya, alhamdulillahi rabbil alamin, kemudian beliau berhenti, selanjutnya ar-rahmanir rahim, kemudian beliau berhenti, selanjutnya dibaca maliki yaumiddin. Rasulullah kadang bacanya sir, kadang bacanya nyaring. Tuh, kemudian tangis Rasulullah. Kemudian lanjut tempat tidur Rasulullah. Dunia barang tempat tidur Rasulullah SAW terdiri dari kulit binatang, sedang isinya sabut kurma. Tawaduk Rasulullah. Janganlah kalian berlebih-lebihan memujiku, sebagian agama Nasrani berlebihan memuji anak Maryam. Aku hanya seorang hamba, oleh sebab itu katakanlah, panggillah Abdullah, hamba Allah dan Rasulnya.
Kemudian lanjut juga bab 4 budi pekerti Rasulullah. Rasulullah, kemudian kepekaan Rasulullah, bekam Rasulullah pernah berbekam. Kehidupan Rasulullah SAW, kehidupannya panjang kalau saya baca satu-satu. Intinya ini review saja. Nama-nama Rasulullah saya ada bukunya itu 201 nama Rasulullah SAW. Di sini Al-Hasyir, Al-Aqib, namanya Muhammad, Ahmad, Nabiyur Rahmah, Nabiyut Taubah, Al-Muqaffi, Al-Hasyir, Nabiyul Mulahim. Insya Allah nama-nama Rasulullah nanti akan saya bikin kontennya sendiri. Insya Allah ada 201. Usia Rasulullah SAW, beliau wafat berusia 63 tahun. Ada riwayat yang lain 65 tahun. Rasulullah wafat pada hari Senin. Kemudian panjang juga kata pusaka Rasulullah. Ma taraka Rasulullah SAW illa salahahu wa latahu wa ardon ja'alaha shadaqatan. Rasulullah SAW tidak meninggalkan pusaka kecuali sebilah pedang, seekor kuda dan sebilah kebun yang dijadikan sebagai sedekah. Ini sempat ada riwayatnya di sini, pembicaraan Sayyidina Abu Bakar dengan Sayyidatina Fatimah. Kemudian mimpi bertemu yang sudah tadi, kita berharap kita bisa bermimpi bertemu dengan Rasulullah SAW. Jadi inilah review saya kali ini tentang kitab terjemah Syama'il Muhammadiyah, hadis tentang pribadi dan budi pekerti Rasulullah SAW. Semoga bermanfaat. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.